Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari tetap semangat untuk hidup sehat. Hidup di masa pandemi yang tidak tahu kapan akan berakhirnya membuat banyak dari kita harus terus hidup di masa yang sulit. Kesulitan yang lalu belum berakhir dan muncul lagi tanda-tanda akan makin lama berada dalam kesulitan. Kesulitan hidup saat pandemi bukan hanya berkaitan dengan ekonomi, tetapi juga kesulitan untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan akibat COVID-19, mengubah gaya hidup, mengubah gaya sosialita, mengubah gaya ibadah, dan sebagainya. Banyak dari kita yang tidak tahan dengan gaya hidup baru dan memilih untuk hidup seperti masa sebelum COVID-19, bebas dan merdeka tanpa aturan protokol kesehatan. Berada bersama dengan orang-orang yang seperti ini tentu dibutuhkan energi yang ekstra. Walaupun kita juga jangan sampai dibelenggu oleh rasa takut yang membuat kita tidak berkutik. Melihat banyak orang hidup dalam kesulitan, Tuhan seringkali sesungguhnya mengutus kita untuk berada dalam lingkungan mereka sebagai pengingat ataupun sebagai penolong. Tetapi seringkali pada masa yang sulit ini, kita kembali pada slogan, "Ini aku Tuhan, utuslah Dia." Karena kita tahu tidak mudah diutus pada masa yang sulit. Mengingatkan orang-orang untuk patuh pada aturan protokol kesehatan akan membuat kita beradu mulut, beradu argumentasi dengan mereka. Menolong mereka yang kesulitan secara ekonomi akan membuat kita juga tersentak karena kita sendiri pun sedang mengalami kesulitan. Karena itulah slogan "Ini aku Tuhan, utuslah Dia" kembali beredar dan kembali bergaung di dalam masa sulit ini. Seringkali kita akan memilih untuk membiarkan daripada harus bersusah payah, berepot ria, beradu mulut atau argumentasi dengan banyak orang. Bacaan kita diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Maka sahutku, "Ini aku, utuslah aku." Yesaya diutus Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsanya yang sedang berada di masa sulit. Di dalam masa yang sulit, Yesaya juga diperhadapkan pada pilihan untuk lebih mementingkan diri sendiri atau mengutamakan tugas panggilan dari Tuhan. Kalau melihat ayat 1-4, maka kita akan mengetahui bahwa Yesaya mendapat panggilan Tuhan di masa meninggalnya Raja Uzia. Yesaya mendapat penglihatan para serafim yang bersama Tuhan berseru seorang kepada seorang, "Kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya." Ayat 5 menggambarkan bangsa Yehuda sebagai bangsa yang najis bibir. Najis berarti kotor, yang berarti bangsa Yehuda adalah bangsa yang perkataannya kotor sehingga menghalangi ibadah mereka dan persembahan mereka menjadi sia-sia. Ayat 6-7, sebelum Yesaya diutus oleh Tuhan, dia lebih dahulu mendapatkan pengampunan dosa dan penyucian. Secara pribadi, Yesaya juga menyadari bahwa dia pun bagian dari bangsa Yehuda yang najis bibir. Dia dilahirkan dan hidup di tengah-tengah bangsa itu. Dia tidak menganggap dirinya suci atau lebih suci dari bangsanya. Karena itulah Yesaya menerima pengampunan dosa dan penyucian dari Tuhan. Selesai penyucian dan pengampunan dosa itu, Yesaya mendengar suara Tuhan berkata, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Sebagai orang yang sudah diampuni dosanya, Yesaya memberikan respon yang terasa begitu tenang. Berbeda dengan Musa
yang menolak dengan halus. Berbeda juga dengan Yunus yang menolak dengan melarikan diri. Yesaya dengan segera dan mantap menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Yesaya seperti tidak berpikir saat menjawab, tidak berpikir dengan kapasitasnya. Tetapi jawaban Yesaya justru menggambarkan iman percayanya kepada Allah. Allah mengutus orang dengan tidak sembarangan, karena saat mengutus, Allah akan melengkapi, bahkan akan menolong utusannya untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Saat Tuhan mengutus kita di masa sulit, Tuhan pasti akan memampukan kita. Apakah kita diutus sebagai pengingat orang lain untuk patuh pada protokol kesehatan, atau kita diutus untuk memperhatikan orang lain yang sedang terpapar, atau kita diutus untuk menolong orang lain yang kesulitan hidup karena pandemi? Mari kita berani berkata, "Ini aku, utuslah aku." Stop berkata, "Ini aku, utuslah dia." Tuhan beserta kita. Amin.